نوينا تعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والمذاكرة والتذكير وحث التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء الهدى والدلالة على الخير ابتغاء أجل مرضات قرب سبحانه وتعالى. نوينا مثل ما نوى آباؤنا وسلفنا الصالحون خصوصا الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Meneruskan daripada kitab Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau mengatakan wa 'alaika alla tazalu khaifan wajilan min su'il khatimah fa inna Allaha muqallibal qulub yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Ila akhir maqala radhiyallahu anhu wa ardah. Sebetulnya saya mau minta maaf dulu karena pada malam hari ini saya supe. Kalau ada pengajian saya supe, lupa. Ya, baru ingat ditelepon sama Habib Soleh ini. Maghrib itu baru ingat. Padahal dari sore beliau hubungi saya. Ala kulli hal. Al-Imam pada pengajian sebelumnya sudah diterangkan bahwa hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah telah diberikan nikmat yang istimewa. Nikmat yang mana kalau kita diberikan dunia seisinya milik kita tapi tidak diberikan nikmat itu, maka seluruh nikmat dunia dan seisinya ini akan menjadi hampa, menjadi tidak ada artinya. Tetapi walaupun kita hidup dalam keadaan susah, dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, tapi memiliki satu nikmat ini, maka ini lebih berharga daripada dunia seisinya. Apa itu? Nikmat hidayah Islam. Maka itu hendaknya kita selalu mensyukuri nikmat Islam tersebut. Karena enggak semua orang mendapatkan nikmat Islam tersebut. Dengan menjaga, dengan melakukan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita itu merasa aman ketika kita sudah diberikan nikmat Islam, jangan merasa aman bahwa kita pasti akan meninggal dalam keadaan Islam, belum tentu. Kita enggak ada yang tahu akhir umur kita akan menjadi seperti apa, kita enggak tahu. Maka itu kenikmatan ini selalu disyukuri. Jangan merasa aman, jangan nanti bermaksiat dengan kedok orang Islam nanti pasti dibantu Kanjeng Nabi. Oh, kalau orang Islam pasti masuk surga. Nabi Muhammad itu perhatian sama umatnya. Belum tentu akhir umur kita masih menjadi umat Nabi Muhammad, belum tentu. Orang enggak ada yang tahu. Maka itu kata Imam Haddad apa? Harus bagi kalian semua untuk selalu merasa takut meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah itu muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati. Hati ini disebut al-qalb. Al-qalb itu artinya adalah balik, terbalik, itu qalb. Qalaba yaqlubu. Kenapa sumyal qalbu qalban likathrati taqallubih? Hati disebut dengan qalb, kenapa? Karena seringnya berubah. Aslinya qalb itu artinya berubah, terbalik. Hati disebut qalb kenapa? Karena sering berubah. Hati itu sekarang mungkin keinginan A, dapat 2 menit bisa menjadi B. Hati nggak bisa ditentukan. Hati itu tiba-tiba berubah. Sekarang ya kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman kepadanya. Kita dijadikan orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tapi nggak tahu kita pada akhirnya bagaimana. Ketika Allah menginginkan di balik hatinya, kita akan naudzubillah menjadi orang kufur. Nanti di akhir zaman akan ada, kata Nabi SAW, seseorang yumsi kafiran wa yusbihu musliman wa yusbihu musliman wa yumsi kafiran. Ada seorang nanti di sore harinya dia orang kafir, pagi harinya dia orang muslim. Ada yang paginya muslim, sorenya kafir. Itu di akhir zaman bakal banyak nanti hal yang seperti itu. Dan terkadang berubahnya hati itu karena sesuatu yang remeh, nggak ada artinya. Sesuatu yang remeh, nggak ada artinya. Maka itu hati-hati. Jangan kita merasa aman. Maksiat, wah kalau kita muslim insya Allah masuk surga. Iya kalau akhirnya muslim. Ada seseorang yang ibadahnya puluhan tahun, luar biasa. Sampai rajanya ini kepincut ngelihat orang ini. Luar biasa. Pengen ngambil mantu. Kenapa? Karena saking hebatnya ibadahnya. Saking hebatnya ibadahnya. Diminta nggak mau nikah ini orang. Kenapa? Karena takut waktunya terganggu. Dia senang dengan ibadah. Kalau ada istri, dia harus menunaikan haknya istri. Nah, dia nggak mau nikah. Pokoknya saya mau ibadah terus kepada Allah. Waduh, raja ini, ya apa caranya ini harus jadi mantu. Walhasil dirayu-rayu nggak mau. Dikirim anaknya pura-pura sakit supaya diobati. Nggak mau pertama. Wah, akhirnya suruh nginep situ anaknya perempuan. Pertama sholat masih khusyuk, ihdinas siratal mustaqim. Dapat 2 hari sudah mulai kepikiran. Kok rodo ayu anaknya rojo kira. Terus seperti itu. Tidak lama akhirnya apa yang terjadi hadirin? Zina dengan perempuan tersebut. Seorang ahli ibadah. Apa yang terjadi? Zina. Setelah zina, kebingungan ini orang. Hamil. Bingung akhirnya bagaimana? Dibunuh hadirin. Perempuan tersebut dibunuh. Setelah dibunuh untuk menghilangkan jejak, bagaimana caranya? Dikubur. Dikubur, ini orang kabur. Kenapa? Takut nanti raja atau orang-orangnya raja tahu ini ya, tahu kabur. Sampai orang ini kabur. Kabur sampai di tengah padang pasir. Karena di Arab itu kan banyak padang pasir, Pak. Indonesia ini alhamdulillah enak, negerinya tuh kaya. Jalan sedikit sudah kelihatan hijau-hijau segala macam. Kalau di Arab itu Pak, Masya Allah, yang dilihat itu padang pasir semuanya, kanan kiri. Saya itu perjalanan 14 jam dulu. Naik bis 14 jam dari Oman ke Yaman. Itu 14 jam tidak ada Pak hijau-hijauan. Ya, pohon mangga tidak ada di sana. Batu-batuan itu semuanya, batu pasir semua. Tidak ada enak-enaknya di mata. Memang di Arab ya, tempatnya padang pasir. Ini orang kabur tadi, kembali ke cerita tadi, lari sampai tengah jalan gak kuat kehausan. Gak kuat sudah. Ini kalau tidak minum bisa mati nih. Sampai tengah jalan gak kuat sudah, gak kuat lari lagi sudah, habis tenaganya. Sampai akhirnya ada syaitan menjelma menjadi manusia. Si iblis menjelma jadi manusia. Ditawari orang ini. Kamu haus, kamu mau saya kasih minuman. Anggap saja saya kasih es teh. Ya apa kira-kira? Di tengah padang pasir setelah lari-lari panas kehausan ditawari es teh. Wah, ya nggak kuat. Iya mau. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu iman dulu sama saya baru saya kasih. Ini orang gak kuat. Akhirnya apa yang terjadi? Iman sama ini setan. Murtad dia dari agama Islam. Belum minum meninggal duluan. Belum minum meninggal. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya apa? Meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Orang ahli ibadah puluhan tahun.
tapi bisa tergoda dengan hal yang seperti itu. Na'udzubillah. Ya. Nah, itu jangan merasa aman daripada meninggal su'ul khotimah. Selalu minta sama Allah husnul khotimah. Itu yang paling ditakutkan sama orang-orang solehin, yang ditakutkan sama aulia, yaitu walaupun mungkin mereka orang wali, mereka ahli ibadah, tapi dia nggak tahu akhir hayatnya seperti apa, mereka nggak tahu. Maka itu mereka itu betul-betul takut, sehingga sholatnya dikhusyukkan, puasanya berbanyak, takut meninggal dalam keadaan tidak beribadah, takut meninggal dalam keadaan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu hati-hati. Termasuk katanya para ulama sebab-sebab yang paling banyak meninggal, yang bisa menyebabkan orang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah itu ada beberapa. Ada 4. Yang pertama itu At-tahawun bis shalah. Orang yang ngentengno salat. Sudah salat itu cukup di hati. Enggak perlu sehari sekali cukup. Jumatan seminggu sekali sudah cukup. Enggak perlu tiap hari. Ngentengno salat, hati-hati. Ini orang ini berbahaya. Bisa meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Di Al-Quran sudah disebut fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya, kata Allah. Nanti akan datang suatu generasi yang mereka meremehkan salat, mengikuti syahwat, dan mereka akan bertemu dengan Allah dalam keadaan susah nantinya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang dimaksud ngentengno salat ini bukan enggak salat ya, tapi malas untuk melakukan salat. Malas untuk melakukan salat. Ini bahaya. Bisa menyebabkan su'ul khotimah. Kalau meninggalkan salat jelas. Kalau meninggalkan salat, ini jelas orang yang enggak akan selamat di akhirat. Na'udzubillah. Karena nanti yang akan pertama dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, yang akan pertama dihisab nanti adalah sholat. Kalau sholatnya lolos dihisab, yang lain insya Allah bisa lolos. Tapi kalau sholatnya ini nggak lolos ketika dihisab, yang lain bakal lebih parah nanti. Nah itu jangan malas untuk melakukan sholat 5 waktu. 5 waktu ini cuma berapa menit sih? Sholat itu paling banyak berapa rakaat yang wajib? 4. Ada sholat 5 rakaat? Tidak ada, cuma 4. Berapa jam sholat 4 rakaat ini hadirin? 2 jam sampai? 1 jam sampai? Nggak sampai. Setengah jam sampai? Nggak sampai. Ambil rokokan sak batang, suwen rokokan sak batang ya. Tapi kok bisa orang ini ninggalkan sholat? Kok berat melakukan sholat ini, ya Allah. Kok cek beratnya gitu. Padahal sholat ini berapa menit sih? Anggap sudah nggak usah sholat di masjid, sholat sendiri. Berapa menit sholat ini? 20 menit sampai? 15 menit sampai? 15 menit ngawang kon. Ya Allah, cuman mau sholat ini, subhanallah. Di sini banyak yang kerja di sawah enggak? Mungkin ada yang bengkel ya. Kerja bengkel itu ngangkati mesin, besi, oli. Berapa jam itu? Kuat Pak, subhanallah. Suruh ngangkati kentang sak karung, beras 1 karung, galon ini. Kuat, Masya Allah. Begitu sholat gak disuruh ngangkat apa-apa. Cuma disuruh ngangkat badannya setelah rukuk. Subhanallah. Berat sekali. Padahal cuma berapa menit. Kalau disuruh main voli, bulu tangkis, futsal, sepak bola, wah, masih pincang dibelani. Ya, tapi kalau sudah sholat, aku udah enak amat. Embuh ya. Abot ngono sholat. Nah, ini bahaya ini. Orang yang seperti ini dalam kebahayaan, naudzubillah. Ya, ditakutkan meninggal su'ul
khotimah. Ya. Sholat ini paling gampang sebenarnya, enggak susah. Saya itu mesti tak ajak ngitung biasanya orang ini. Kalau urusan sholat ini tak ajak ngitung sama saya. Ya apa cara ngitungnya? Begini. Satu hari itu ada berapa jam? 24 jam. Masya Allah. 24 jam. Tidurnya berapa jam? Hah? Anggap 7 jam sudah tengah-tengah. 7? Masih sisa 17 jam. Ya. Tidurnya 7 jam, masih sisa 17. Digunakan untuk apa ini 17 jam? Oke, kerja. Berapa jam? Anggap 7 jam lagi. Kalau jam 7 sampai jam 3 itu 7 jam. Berarti masih sisa berapa? 10 jam. Untuk apa ini 10 jam ini? Saya mau tanya. Sholat itu satu hari 5 waktu berapa rakaat? 17 rakaat. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. 4-nya 3 kali, 4 kali 3 12, tambahi 5, 17 berapa? 17 rakaat. Sisa 10 jam tadi. 17 rakaat. 1 jam sampai apa enggak itu? Hah? Enggak nyampe hadirin. Setengah jam. Ya enggak nyampe. Loh kok soro mau melakukan sholat? Sisa 10 jam loh tadi waktunya. Sak kerjone, sak turune. 10 jam ini gawe jagongan. Ndelok apa lek ibu-ibu sinetron. Ya, yang muda-muda lihat Korea-Korea itu. Subhanallah. Cuman berapa menit berarti? Anggap sudah setengah jam. Masih sisa 9 jam setengah. Setengah jam itu enggak langsung loh, Pak. Masih dipisah-pisah. Subuh 2 rakaat. Berapa jam sholat 2 rakaat ini? Hah? Enggak usah sunnah sudah. Ini kita hitung yang wajib dulu aja. Yang wajib aja bolong ya. Kok pakai sunnah? 2 rakaat ini berapa menit? Sampai ya, mohon maaf ini ya. Mohon maaf. Buang air besar sama sholat 2 rakaat lebih lama mana kira-kira? Ayo. Subuh bangun sebentar, sholat turu maning. Zuhur berapa menit sholat itu? Dipisah-pisah loh ini. Setengah jam dipisah jadi 5. Subhanallah, sedak sholat. Allahu Akbar walillahilham. Muales kalau sholat. Kalau suruh kerja 7 jam tidak ada capeknya hadirin. Padahal hanya karena keuntungan dunia. Istilahnya hanya penghasilan. Yang pasti habis. Kalau sholat keuntungannya surga. Yang nggak ada habisnya selama-lamanya. Kok masih berat kita ini malah melakukan sholat? Subhanallah. Berarti hatinya kita ini masih rusak. Lah ini menunjukkan bahwa hal-hal yang berbau agama ini yang dibutuhkan bukan kekuatan fisik, tapi kekuatan iman. Kalau imannya tidak kuat, gampang oleng hadirin, bisa hilang nanti lama-lama. Bisa hilang lama-lama. Kena angin, pohon itu kalau tipis, setipis daun, kena angin rontok hadirin. Tapi kalau imannya tebal, setebal pohon beringin, walaupun kena angin puting beliung, insya Allah masih kuat, kokoh. Begitu juga iman di hati seseorang. Kalau imannya tipis kayak daun, ya Allah, kena gangguan syahwat, bisa oleng hadirin. Tapi kalau kuat, walaupun syahwatnya banyak, tetap kokoh iman kepada Allah. Maka itu syukuri.
Diperkuat iman ini. Kalau imannya nggak kuat, naudzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian yang kedua apa? Kebanyakan minum khamr, suka mabuk. Nah, itu termasuk hal yang paling sering menyebabkan orang meninggal su'ul khotimah. Ya. Mabuk, ya walaupun bukan dengan khamr, dengan pil kucing, pil anjing, pil babi, pil apa wae wis, pil kambing ya. Pil-pil itu sudah wa ikhwanuh itu. Itu juga bisa menyebabkan orang meninggal su'ul khotimah. Yang ketiga apa? Adzal muslimin, suka ganggu orang muslim. Iseng, suka ganggu orang muslim. Ya dengan mulutnya, ya dengan tingkahnya dan yang lainnya. Suka ganggu, enggak seneng kalau ada orang hadir pengajian. Enggak seneng ada orang sholat di masjid. Jadi kalau misalnya di masjid lagi baca wirid, lagi baca rotib, atau lagi sholat, di player pakai sepeda motornya misalnya, ataupun yang lain. Dan yang terakhir, yang paling sering menyebabkan su'ul khatimah apa? Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, itu hati-hati hadirin ya. Maka itu selalu takut sama Allah untuk meninggal su'ul khatimah. Sebanyak apapun amal kita tetap harus takut su'ul khatimah. Dikatakan dalam hadis Nabi apa? Walladzi la ilaha ghairuh. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhulaha. Ya. Demi Tuhan yang tidak ada selainnya, kata Nabi, sesungguhnya ada seseorang di antara kalian yang dia amalnya seperti amalnya penduduk surga, hingga jaraknya dia dengan surga itu cuma tinggal satu langkah, satu dirok, setengah meter, dijungkrakno mlebu surga ibaratnya. Saking hebatnya amalnya. Fayasbiqu alaihi alkitab, tapi ketentuan Allah lain. Sehingga apa? Dia melakukan perbuatan orang-orang penduduk neraka, akhirnya masuk nerakanya Allah. Ada orang yang amalnya seperti amalnya ahli neraka sudah, dijungkrakno didik masuk neraka sudah, saking dekatnya jaraknya dengan neraka. Tapi ketentuan Allah lain, sehingga dia bertaubat, dia melakukan perbuatan amal-amal ahli surga. Akhirnya apa? Bertaubat dan mati masuk surga. Enggak itu, maka itu enggak ada yang tahu akhir kita. Lah yang dilihat oleh Allah itu amal akhirnya. Kalau sudah 1000 tahun ibadah tapi akhirnya murtad, percuma 1000 tahun enggak ada artinya, hadirin. Seorang 100 tahun bejat, sudah koma, ada di rumah sakit, tinggal sedikit meninggal, tapi syahadat, maka semuanya akan diampuni oleh Allah dan akan masuk surga. Maka itu enggak ada yang tahu. Iman di hati kita ini akan tetap apa enggak. Maka itu minta terus sama Allah. Minta untuk dijaga oleh Allah. Nah itu orang-orang soleh itu mengatakan apa? Tidak ada orang, demi Allah, enggak ada orang merasa aman. Dia merasa aman bahwa iman tidak akan dicabut di hatinya, pasti akan dicabut oleh Allah. Maka itu jangan terlalu percaya diri. Oh, umat Kanjeng Nabi dianggap sampai Kanjeng Nabi kita ini jadi umatnya. Dianggap sama Allah kita ini jadi orang muslim. Tidak tahu kita ini. Maka itu jangan pakai dalil seperti itu. Taubat sama Allah. Ya. Sampai sebagian mereka orang-orang soleh, para sahabat itu mengatakan apa? Seandainya aku ditawari, aku mati di depan kamar, pintu kamar dalam keadaan muslim, atau mati di depan rumah dalam keadaan jihad fisabilillah, jadinya syahid. Orang syahid pasti surga. Kalau orang muslim masih dihisab. Ditawari di depan kamar matinya muslim biasa, kalau di depan rumah mati syahid. Aku milih mati di depan kamar. Kenapa? Karena saya nggak tahu apa yang terjadi nanti dari pintu kamar saya ke pintu rumah ini, apakah saya masih Islam atau enggak, saya nggak tahu. Saya minta dalam keadaan muslim, saya tidak berani untuk ngambil yang syahid.
Sampai segitunya mereka ini takut, Pak. Sampai segitunya mereka ini takut. Kalau kita ini sudah amalnya seada-adanya, sholat seada-adanya, puasa masih bolong, sholat masih bolong, pede ngaku umatnya Nabi. Subhanallah. Maksiat lagi. Allah itu maha pengampun. Umatnya Kanjeng Nabi insya Allah ditolong, sampai Nabi disyafaati. Loh, ini yang berbahaya. Maka itu ya, kita harus selalu waspada, selalu minta sama Allah untuk mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka itu berbanyak doa ketika sholat, ketika di luar sholat, berbanyak apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, atau tsabbit qulubana ala. Tahu artinya apa? Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Siapa yang membolak-balikkan hati? Allah. Tsabbit qalbi, kuatkan hati saya, kokohkan hati saya ala dinik, atas agamamu, yaitu agama Islam. Selalu minta sama Allah seperti itu. Ya. Maka itu jangan merasa aman. Kalau kita sudah Islam pasti masuk surga, belum tentu akhir umur kita masih dalam keadaan Islam. Terakhir ada cerita. Dikatakan dalam kitab, ada seorang muslim luar biasa jatuh cinta kepada perempuan yang dia idam-idamkan, tapi mereka tersekat gak bisa berkumpul karena berbeda keyakinan dalam agama. Yang perempuannya Nasrani, yang lakinya Muslim. Saling cinta ini Pak, dua-duanya ini. Tapi gak bisa nih kumpul. Kenapa? Karena berbeda agama. Sampai akhirnya si perempuan ini sakit parah. Perempuan Nasrani ini sakit parah. Yang laki bingung, waduh, saya ini cintanya luar biasa sama perempuan ini. Yang perempuan juga mikir, waduh, saya ini tidak lama mati, saya sudah sakit parah. Masa iya saya di dunia ini nggak bisa kumpul sama laki yang saya cintai. Keduanya ini saling berkoneksi, pikirannya sama. Akhirnya ini sudah divonis mau mati, ini tinggal berapa menit lagi mati. Akhirnya yang perempuan ini mikir, ya Allah. Katanya perempuan ini, ya sudah. Kalau seandainya di dunia saya tidak bisa kumpul karena saya berbeda agama, setidaknya saya di akhirat bisa kumpul dengan dia karena satu agama. Masuk Islam yang perempuan. Yang laki mikirnya sama, waduh. Ini di dunia hanya terputus, gak bisa kumpul karena berbeda agama. Ya sudah, kalau gitu minimal dia mati saya kumpul walaupun di neraka. Masuk Kristen yang laki, Nasrani. Kebalik. Akhirnya apa itu? Kebalik. Ya Allah, na'udzubillahi min. Maka itu gak ada yang tahu akhir umur kita seperti apa, gak ada yang tahu. Maka itu jangan merasa yang kita muslim, yang kita sholat di masjid, jangan merasa lebih baik daripada yang bejat. Bahkan dengan orang kafir pun jangan merasa lebih baik. Kenapa? Bisa jadi akhir umur kita kebalik. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan iman kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dikumpulkan bersama Rasul dan dikumpulkan bersama asyuhada wa sholihin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.